tempat pembuatan gula merah. Ini dapurnya Sobat Survivor. Kalau Bapak dari Banyuwangi juga nggak sih, Pak? Saya asli dari Sulawesi. Asli dari Sulawesi ya? Kelahiran Sulawesi. Kalau orang tua baru. Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Dan kita masih motovlogging ini bersama Bang Rival, Om Rival, dan juga siapa di belakang saya? Grace, sama Grace. Kak Hana. Sama Kak Ana. Apa kabar Kak Ana? Baik. 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 Aku mau gambar depan, kameranya nggak bisa. Oke, Sobat Survivor, jadi kita masuk ke Desa Banyuwangi. Yap, betul banget. Nama desanya itu Banyuwangi, bukan Kabupaten Banyuwangi yang ada di Jawa Timur. Tapi ini adalah Desa Banyuwangi. Kenapa namanya Banyuwangi? Wah, ceritanya panjang. Ceritanya panjang, Sobat Survivor. Namun informasi yang saya dapat dari masyarakat yang ada di sini, Desa Banyuwangi ini terbentuk dari awal mulanya itu banyak perantau dari Banyuwangi yang datang ke sini membeli lahan yang ada di sini. Jadi tidak ikut sebagai warga transmigrasi, tetapi sebagai perantau dari Banyuwangi dan membeli lahan-lahan yang ada di sini. Motor. Nah, bubuhan atau mereka-mereka yang datang dari Banyuwangi ini kemudian membentuk sebuah desa di lokasi tersebut. Lokasinya di mana? Ini yang akan kita kunjungi untuk melihat desanya ya. Desanya kurang lebih sekitar 800 meter dari sini. Yang saat ini kita lihat adalah masyarakat trans yang ada di Rawamangun ya, di Desa Rawamangun. Nah, tuh masyarakatnya seperti ini, Sobat Survivor. Tuh. Ada apa namanya? Taman-tamannya seperti itu. Buah karya warga ini ya masing-masing, kalau nggak salah yang tergabung dalam organisasi PKK gitu ya. Apa itu PKK? Silakan cari di Google. P3K. Bukan, itu beda lagi. P3K itu apa ya? Nah, ini adalah Desa Rawamangun dan sebentar lagi kita masuk ke Desa Banyuwangi. Namanya Banyuwangi tentu bisa dimengerti sebagai banyu itu adalah air, wangi itu harum. Air yang harum. Air harum. Harum. Saya penasaran dengan Desa Banyuwangi karena untuk melewati Desa Banyuwangi harus masuk ke jalan yang cukup ekstrim karena belum diaspal seperti ini. Kiri kanan kita bisa melihat ada perkebunan coklat dan juga sawah ya. Kiri kanan kulihat saja banyak sawah. Sawah lah. Gak mesti harus autentik dengan lagunya, harus sesuai dengan kondisi yang nyata, kontekstual gitu. Kiri kanan kulihat saja banyak jalanan bebatuan. Mantap, gitu Grace. Oke, jadi sawah ini sedang dipersiapkan untuk menanam padi ya. Ya tidak mungkin tanam sawit ya Sobat Survivor ya. Usahakan tetap padi ya. Oke, jadi kita masuk ke Desa Banyuwangi harus melewati jalan ekstrim ini Sobat Survivor. Nah kurang lebih seperti inilah jalan ke sekolah dulu saya Grace waktu masih sekolah dulu. Nah, jalannya seperti ini dulu. Ketika hujan ya seperti ini. Kenapa nggak melewati airnya? Lewati aja lah. Ya kan gatal nanti. Motornya juga tambah kotor. Bisa dicuci lagi kan? Iya, Grace mau cuci nggak motornya? Enggak. Boleh. Boleh ya? Ira-ira. Oh. Siram-siraman lah. Main siram-siraman. Nah ini adalah sawah di sepanjang jalan kita lewati ke Desa Banyuwangi. Dan sebentar lagi kita masuk ke Desa Banyuwangi Sobat Survivor. Wah. Itu di depan mantul. kita ada Desa Banyuwangi. Jadi saya kurang tahu ya sejarahnya seperti apa, bagaimana warga dari Kabupaten Banyuwangi dulu itu bisa kemudian berbondong-bondong untuk membeli lahan di sini dan membentuk sebuah desa di sini. Nah, Kiri kanan tidak kulihat. nah, kita lihat ini ada nama jalannya nih Sobat Survivor. Kita lihat, kita foto dulu. Kita foto dulu. Nah, ini dia nih. Desa Banyuwangi. Oke, kita jalan? Oke. Kita lanjutkan perjalanan Desa Banyuwangi.
Oke, dan Sobat Survivor, salah satu komoditas andalan memang masyarakat di Luwu Utara ini adalah coklat atau kakao. Kalau orang Sulawesi lebih menyebutnya itu coklat ya, karena nanti akan menjadi coklat. Dan sebagian besar coklat ini diekspor ke negara-negara penghasil coklat terbaik di dunia. Baik itu di tingkat Asia maupun juga tingkat dunia ya. Tingkat Asia itu seperti Malaysia, they produce a very delicious chocolate. And di tingkat Eropa ada Swiss ya. Nah ini coklat-coklatnya Sobat Survivor. Sayangnya di awal tahun 2000-an banyak penyakit yang menyerang tanaman coklat ya, seperti kanker atau juga fungi atau jamur. Jadi produktivitas coklat di sini sempat menurun ya. Tapi dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang bisa diserap melalui media-media daring, asik, itu bisa mengatasi berbagai penyakit. Tapi entah kenapa satu selesai, ada lagi masalah selanjutnya, yaitu ketersediaan lahan ya. Karena lahan-lahan pemilik lahan lebih tertarik untuk menanam sawit ya, yang konon lebih menjanjikan ketimbang menanam coklat. Itu jembatan apa sungai sih? Dan kita masuk di persimpangan jalan, apakah kiri atau kanan nih Sobat Survivor? Kita coba bertanya kepada peta. Dan jawabannya adalah sudah pasti itu sebelah sini, saudara-saudara. Nah ini kita masuk ke sini, ada melewati jembatan. Grace, nggak ngomong Grace. Aduh, komentator saya sedikit ini. Apa nih? Sungai apa air nih? Sungai apa air nih? Sungainya Bair. Kok sungai apa air nih? Sungai apa? Pengairan gitu. Pengairan. Ini ada sawah juga. Nah, kita setelah melewati perkebunan coklat tadi, kita masuk ke perkebunan kelapa ini. Bebek, guys. Nah, itu bebek itu. Bebek. Ih, berenang dia. Ih. Ya, kalau bukan berenang, bukan bebek namanya. Nah, ini perkebunan kelapa dan coklat ya. Jadi kalau di sini coklat itu sudah dikembangkan tidak lagi dalam bentuk tanaman biji, tapi dari stek ya. Kangkung tuh, kangkung. Bukan Ah. kangkung. Bukan. Di sini Sobat Survivor tuh. Kirain kangkung. Ya, awalnya mereka. Ini terong. Tapi yang jelas di sini bukan cuma warga yang berasal dari Banyuwangi ya. Terong. Tapi juga guys, sudah ada warga dari Kemangi. berbagai daerah, warga lokal, dan juga warga timuran yang lain yang berkumpul di sini. Karena memang di daerah Sukamaju, baik Sukamaju maupun Sukamaju Selatan ini masyarakatnya tuh banyak ya, heterogen, banyak yang pendatang yang berasal dari Jawa Timur, Sobat Survivor. Banyak terong, tuh terong. Tuh rumah-rumah transmigrasi di sini. Oke, di depan ini bukan ada rumah jalan transmigrasi. aspal. Ini transmigrasi mandiri ya. Mereka membeli lahan terus membangun. Ada aspal. Nah, setelah melewati jalan ekstrim, akhirnya kita masuk ke jalan aspal. Wah, cantik Ruangannya banget, bagus ada pohon naganya. Tuh, cantik-cantik. Ini Ini apa kantor nih? desanya. Kebetulan, wih ada biawak nih Sobat Survivor. Biawaknya baik banget. Biawaknya nggak terlalu takut. Guys, kucing. Kamu tunjuk-tunjuk rumah orang. I like it. Biawaknya jinak-jinak di sini Sobat Survivor. Nyambe. Oh, Bukannya ada kopra. Jadi kebetulan kelapa di sini diolah menjadi kopra ya. Dan dijual. Ada Kopra itu nanti matahari. jadi apa? Kopra bisa jadi sabun, jadi bahan kosmetik, dan juga apa lagi? Banyak lah fungsinya. Sini ada musola Babus Salam. Babu salam, Jadi babu. inilah desa Banyuwangi Sobat Survivor. Babu salam, babu. Ini Babu. ada warga-warganya. Tuh, sana aja Ada nih. rumah bagus. Backgroundnya lebih bagus. Oke, jalan ekstrimnya lagi nih. Jalan apa? Ekstrimnya. Jalan ekstrime. Jalan ekstrime kata Grace. Kita lama-lama ditinggalin Opa loh. Opa sentiasa mengikuti kita dari belakang. Wah, kita sepertinya menikmati perjalanan di sini. Ini udah awon. Ini Wonodadi, batas dusunnya. Jadi kan yang paling besar itu provinsi, baru kemudian kabupaten atau kota. Turun lagi ke bawah itu ada kecamatan.
Jangan ditekan, mati nanti. Oh, Oh enggak. enggak, abang ini. Terus setelah kecamatan baru ada desa atau dusun. Ya, ada jagung teh. Desa atau kelurahan. Baru kemudian dusun. Jagungnya subur. Oke, kita coba jalan terus ke sana melihat perkembangan masyarakat yang ada di sini, Sobat Survivor. Ini ada rumah. Rumah yang sudah sangat lama seperti tampaknya ya. Iya. Ada Jadi Sobat singkong. Survivor, walaupun di sini bukan lokasi transmigrasi, menarik untuk mereview lokasi ini. Sayangnya mungkin karena ini ada rumah lamanya nih, tuh keren tuh rumahnya. Banyak juga masyarakat yang sudah maju, Sobat Survivor, sudah Cantik pada juga. sukses lah seperti itu. Sangat asri pemandangannya. Sayangnya kita tidak Iya, rumah. Oh, itu ada rumah. Itu kayaknya buat gula kayaknya. Buat gula tuh. Bisa lihat nggak? Pause dulu. Oke, Sobat Survivor, kita sedang melihat Pindahan dari desa Banyuwangi proses apa? Tempat pembuatan gula merah. Ini dapurnya Sobat Survivor. Kalau Bapak dari Banyuwangi juga nggak sih, Pak? saya Asli. asli dari Sulawesi gitu. Asli dari Sulawesi ya. Kelahiran Sulawesi. Kalau orang tua baru Jadi ini adalah produk unggulan warga desa Banyuwangi, Pak ya, bikin Iya. gula merah. Biasanya tuh sistemnya dari gimana sih, Pak? Oh, enggak, dari Malengko jalan-jalan. Biasanya buat gini sistemnya gimana sih, Pak? Bapak punya kebun kah atau seperti apa biasanya? kalau saya di sini cuma istilahnya sewa Oh, sewa. sewa kayak gitu. Disewa tempatnya untuk bikin gula gitu ya. Dikontrak per tahun atau gimana, Pak? Iya, biasanya? per tahun. Soalnya di Kalimantan banyak juga, Pak, kalau perkebunan kelapa, tapi belum ada yang usaha seperti ini. Dan gula merah di sana mahal harganya. Nah, mungkin bisa jadi inspirasi, Pak ya, buat beginian, Pak ya. Kalau misalnya saya mau buka usaha seperti ini, Pak, itu modal yang dikeluarkan biasanya kalau Bapak berapa, Pak? Dari nol misalnya. Dari siapkan wajan-wajannya, tungkunya, terus 5 5 juta bisa ya, Pak ya? Kalau 5 juta istilahnya kurang. Kalau 5 Kurang, juta, 10 juta lah ya. Istilahnya Tempatnya kalau lebih bagus gitu. kontrak ini sedangkan saya punya 50 pohon itu sekitar 7 juta kontraknya saja. Oh, untuk per tahun itu ya? Iya, 1 tahunnya 7 juta. Itu biasanya 7 juta itu berapa pokok kelapa itu? 50. Itu sudah mencukupi untuk kebutuhan produksi Bapak biasanya? Kalau ya tinggal itu kan dipupuk lagi kalau produksinya. Kalau sama kalau kerja apa istilahnya tani sawah begitu. Kalau cuma di saja airnya istilahnya enggak bisa enggak ada sarinya lah. Oh gitu. Jadi harus ada Iya, makan pupuk juga. Makan pupuk juga ya. Kalau umpamanya seperti lahan basah itu, Pak, maksudnya yang banyak airnya, kelapanya juga biasanya banyak sarinya juga nggak sih, Pak, dapat? Kurang sari kalau. Kurang manis? Iya, kurang manis juga. Oh gitu. Begitu Kalau ya. umpamanya lokasi-lokasi yang dekat-dekat laut, Pak. Iya. Asin biasa gulanya. Oh gitu. Iya, asin kalau dekat laut. Asin. Yang jelas asin. Betul, bagus istilahnya, maksudnya daun kelapanya begitu kan subur dia. Iya. Kalau biasa dekat laut biasanya, tapi cuma gulanya itu asin biasa Iya. begitu. Nanti bukan jadi Banyuwangi tapi jadi Banyuasin. Iya begitu. Gini ya. Mau modal bikin gula begini cuma istilahnya modal nekat kalau kerja begini. Oh gitu. Nggak peduli kalau umpamanya musim hujan begini, petir juga, manjat juga, kalau nggak dipanjat rusak lagi. Panjatnya 1 hari 2 kali, pagi sore. Perjuangan, Pak ya. Iya. Sama begitu kalau orang istilahnya Masari tua itu. Nah, kalau tua juga nggak bisa ditinggal. Kalau tua tinggal juga mati juga. Iya. Iya. Sama dengan teman di sana itu bikin gula juga. Iya. Tapi harus dipupuk katanya banyak dia. Iya, dipupuk harus. Biar bisa tambah banyak sarinya Iya, gitu. sarinya begitu. Kalau umpamanya seperti yang daerah asin itu banyak sarinya tapi rasanya cenderung asin Iya, gulanya. cenderung asin. Walah.
Gitu ya Sobat Survivor. Jadi itu info yang kita dapat dari produksi gula merah di sini. Ini rasanya gimana? Asin enggak? Kalau ini mungkin kalau Gitu. kan gula kapur kan lain, ada yang buli. Ini kan ada rasa-rasa kapurnya sedikit, tapi enggak apa-apa. Cuma dimakan. Oh gitu. Untuk saya lo makan gulanya juga. Bikin gula enggak dimakan gulanya bagaimana? Nah, semua gula yang bikin keras kan dari kapurnya. Oh gitu. Iya. Betul. Kalau Kalau enggak dia jadi kayak dodol gitu ya. Iya. Kalau enggak pakai kapur, itu gula Dodol. aren juga. Pakai Mana kapur lagi pakai sodium sekarang juga. Pakai sodium ya. Iya, semua Bahaya pakai dong ya. Oh, sodium kan kalau nggak salah itu di vetsin ada ya? Iya ada. Sodium gula. Semua pakai sodium sekarang ini. Karena jadi ketahanan gula juga Bisa lebih kuat ya. yang lebih kuat tahan. Oke. Pernah kami bikin Pak, tapi tidak jadi kan tidak ditaruh apa-apa. Udah ada kapurnya. Harus kapur. Jadi ini Sobat Survivor, jadi proses pembuatannya, Di lokasi dapurnya. Desa Harapan untuk obat saja kan. Oke, makasih banyak Bapak ya buat infonya. Kita jalan-jalan sini. Iya, sama-sama. Oke, kita membeli gula merah dari Desa Banyuwangi. Dadah. Oke, Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, sudah selesai kita jalan-jalan di lokasi ini. Jadi karena di lokasi-lokasi perkampungan, jadi tidak intens menggunakan helm di sini. Tapi walaupun begitu, memang ada baiknya kita menggunakan helm sih. So this is not a good example. You have to do safety riding wherever you are. Tapi kita punya cerita unik hari ini. Kita mengunjungi beberapa lokasi di Sukamaju. Memang masih banyak tempat-tempat yang menarik di sini. Tapi kita memilih lokasi yang terdekat, sekaligus juga mungkin Sobat Survivor yang pernah tinggal di lokasi ini bisa mengingat kembali apa ya namanya, atau bisa kenang-kenangan, kata Grace. Kak Ana sebagai warga asli Dayak, ini kayaknya baru pertama kali orang Dayak masuk sini kayaknya. Masa sih? Pede banget. Iya. Jadi gimana melihat masyarakat di sini? Apa tanggapannya Kak Ana? Apa tanggapannya Kak Ana setelah jalan-jalan di beberapa lokasi transmigrasi yang ada di sini, terus juga perkembangan masyarakatnya? Kalau menurut Kak Ana sendiri gimana? Perkembangannya di sini pesat sih ya. Cepat, terus dia beragam budaya. Beragam budaya ya? Ya. Indah banget sih kalau di sini. Kalau di Kalimantan, Indah juga. Kalau itu selalu di hati. iya kampung. Tapi yang unik kalau di Kalimantan sih, yang unik adalah mereka mempertahankan kearifan lokal nama daerahnya ya. Walaupun lokasi itu dihuni oleh masyarakat transmigran dari lokasi berbeda, tapi mereka tetap punya nama sesuai dengan kearifan lokal masyarakatnya. Seperti mereka tetap kasih nama itu Sepunggur, terus kasih nama Gunung Putih dan daerah-daerah lain. Jadi tetap ada identitas lokalnya di lokasi-lokasi itu. Dan saya berharap juga sih di setiap daerah, walaupun itu lokasi transmigrasi dari daerah asal, tapi bisa tetap mempertahankan kearifan lokal dan identitas lokal di lokasi tersebut, sehingga ada kebanggaan berada di lokasi tersebut, sobat-sobat. Oke, dan perjalanan kita masih panjang. Kita senang bisa jalan-jalan di lokasi ini. Ya walaupun saya besar di sini, tapi kayaknya belum pernah. Ini baru pertama kali masuk di lokasi ini. Kenapa? Karena dulu ini lokasinya ini selalu banjir ya, dan jalannya tidak semulus ini gitu. Wih, burung. Lapar, hangat. Minum air kelapa muda. Foto dulu. Mukanya paling besar. Siapa? Itu. Coba kasih view-nya, kasih ke jalan tuh. Foto geng. Cheese Josh. Ini tadi kita lewat jalan polos. Sekarang kita lewat jalan yang
menyenangkan memasuki lokasi ini. Bukan lokasi transmigrasi sebenarnya. Lokasi warga rantau dari Banyuwangi yang mereka menetap di sini dan tetap mempertahankan identitas lokal dari daerah asalnya dengan memberi nama lokasinya dengan nama Banyuwangi sesuai dengan asalnya dari Kabupaten Banyuwangi. Curi banan satu kasih masuk bulan walid. Seorang sungguh indah ingin saya mengukur. Saya Wow, jalannya sungguh membagongkan. sungguh membagongkan. Selamat jalan, iya selamat jalan juga. Selamat datang. Selamat jalan. Coba kasih anu nih, kasih ke sebelah, kasih ke depan kameranya.